Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Amiruddin dengan NIM A11 2022 140047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yaitu klasifikasi penyakit tanaman tebu menggunakan metode Canary-Snake-Burr atau KNN. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai papernya terlebih dahulu. Nah, pertama adalah latar belakang mengapa kami memilih topik ini. Yang pertama adalah karena tingginya konsumsi gula dalam negeri di Indonesia yang mencapai 6,66 juta ton pada tahun 2021, yang membuat produksi lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga membutuhkan impor dari luar. Nah, saat impor tersebut seringkali tanaman tebu terganggu oleh penyakit daun yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau virus. Nah, karena gejala awal dari penyakit tersebut sulit untuk dideteksi melalui pengamatan visual, maka metode pemantauan konvensional sudah tidak terlalu efektif lagi. Nah, kesulitan ini menyebabkan perlunya inspeksi manual yang memakan waktu dan membutuhkan tenaga yang berpengalaman. Nah, oleh karena itu, metode deteksi yang lebih efisien dan objektif dan otomatis diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, kami melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode KNN. Nah, KNN kami pilih karena terbukti berkinerja baik dengan dataset yang terbatas. Kemudian KNN itu sederhana dan non-parametrik dan tidak memerlukan asumsi distribusi data. KNN juga menjadi alternatif praktis untuk aplikasi yang melibatkan data dalam jumlah kecil, sehingga cocok untuk proyek ini karena datasetnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk meningkatkan kinerja klasifikasi KNN ini, penelitian ini juga menggabungkan ekstraksi fitur menggunakan GLCM agar klasifikasi dari KNN ini menjadi lebih baik. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pendekatan praktis dengan berfokus pada klasifikasi pada penyakit daun tebu menggunakan GLCM dan KNN. Karena klasifikasi penyakit tebu masih belum banyak dieksplorasi dibandingkan dengan tanaman lain. Dengan menggabungkan analisis terstruktur yang terperinci dengan algoritma klasifikasi yang ringan, metode yang diusulkan ini menawarkan solusi yang efisien dan terukur untuk deteksi penyakit pada tanaman tebu. Hasilnya, metode ini menjadi lebih layak untuk diimplementasikan di lingkungan pertanian nyata atau platform seluler, di mana kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi sumber daya yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ke research method. Gambaran umum pada research methodnya adalah yang pertama ada data collection, preprocessing, feature extraction, modeling KNN, dan model evaluasi. Lanjut, kita langsung ke data acquisition. Data acquisition ini dataset kami menggunakan dataset dari Kaggle dari username Noval Sofyan, yang mana datasetnya seperti ini. Datasetnya diambil dari Mumbul, Jember, Indonesia. Nah, datasetnya ini berisi 1004 objek
daun tebu dengan 4 kelas, yaitu healthy, red rot, rust, dan yellow, yang mana datasetnya sudah dipisah menjadi data training dan data testing dengan persentase 80% untuk data training dan 20% untuk testing. Nah, datasetnya kurang lebih seperti ini dapat diunduh langsung. Selanjutnya ke pre-processing. Nah, di pre-processing ini dibagi menjadi beberapa tahap lagi. Yang pertama, image input, convert image to grayscale, resize, Gaussian blur, normalization, kemudian menghasilkan image output. Yang pertama ada grayscale conversion. Nah, pada grayscale conversion ini gambar RGB dari dataset tadi dirubah menjadi grayscale agar mempermudah dalam proses nantinya. Kemudian ada size normalization, gambar dataset yang semulanya bermacam-macam ukurannya dirubah menjadi ukuran 256 kali 256. Nah, penyeragaman ukuran ini penting untuk memastikan bahwa vektor-vektor yang dihasilkan memiliki panjang yang konsisten, sehingga algoritma KNN-nya nanti dapat bekerja secara optimal. Nah, ukuran 256 kali 256 ini dipilih karena ini cukup besar untuk mempertahankan detail tekstur, namun tetap efisien untuk secara komputasi lah. Selanjutnya ada Gaussian blur. Gaussian blur ini digunakan untuk mengurangi noise dan gangguan visual yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi fitur. Nah, hasil dari Gaussian blur itu seperti ini nanti jadi blur. Nah, selanjutnya ada normalization. Nah, normalisasi ini menggunakan normalisasi pixel dengan nilai antara 0 sampai 1 untuk menstabilkan nilai intensitas pixel untuk mendukung proses machine learning nantinya. Di tahap selanjutnya ada feature extraction. Feature extraction ini menggunakan GLCM, yang mana ekstraksi fiturnya itu ada banyak. Nanti kita menggunakan kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, terus dan lain-lain. Nah, pada GLCM ini, extraction feature GLCM ini menghasilkan beberapa box plot, yang mana plotnya kurang lebih seperti ini. Ini box plot dari homogeneity. Nah, berdasarkan analisis ini, daun yang sehat memiliki nilai homogenitas minimum sekitar 0,15 dan maksimum sekitar 0,33, dan rata-ratanya sekitar 0,285. Daun busuk merah menunjukkan nilai minimum yang sama, yaitu 0,15 dan maksimum 0,36. Nah, kemudian homogenitas yang kuning memiliki nilai antara 0,18 sampai 0,33, kecil banget ya. Nah, dari perbandingan tersebut terlihat bahwa daun yang sakit, terutama yang terkena red rot, terus ada rust sama yellow, secara umum menunjukkan nilai rata-rata homogenitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun yang healthy atau sehat. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa jenis jalan yang seperti area yang luas, warna yang seragam, menyebabkan tekstur lokal yang lebih halus sehingga nilai homogenitas meningkat.
Sebaliknya, daun yang sehat memiliki nilai komunitas yang lebih rendah dan lebih beragam hari ini karena tekstur daun yang sehat secara alami bervariasi dan rumit, sehingga hasil ini mendukung premis bahwa keberagaman adalah cara yang berguna untuk menentukan perbedaan antara daun tebu yang sehat dan yang sakit. Nah, ini contoh, ini tabelnya yang berdasarkan box plot dengan rata-rata tertinggi dipegang oleh Radroth. Kemudian ada box plot untuk energi. Sini box plot ini menunjukkan daun tebu yang healthy atau sehat cenderung memiliki energi yang lebih besar dan lebih terkonsentrasi, yang merupakan tanda tekstur yang konsisten dan tidak terganggu. Sebaliknya, daun yang sakit, terutama yang kuning, memiliki energi yang lebih rendah dan tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa teksturnya lebih rusak karena gejala infeksi seperti lesi, pembusukan, atau perubahan warna. Dan masih ada banyak box plot lagi. Nah, setelah GLCM, tahap selanjutnya adalah modeling KNN. Nah, ini di sini tahapnya penggunaan permodelan KNN-nya dengan menggunakan data training dan data testingnya untuk prosesnya. Nah, setelah pemodelan KNN, maka selanjutnya adalah model evaluation. Nah, di sini model evaluation kita testing terlebih dahulu. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa model mendapatkan nilai K tertinggi, yaitu K-nya 1, dengan penurunan performa tren. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh K1 yang lebih sensitif terhadap struktur lokal dalam ruang fitur yang bermanfaat ketika keterpisahan fitur yang kuat, seperti yang ditunjukkan pada fitur GLCM tadi ya. Nah, ini pada saat K-nya 1 itu menunjukkan akurasinya 0,59 dan turun anjlok ketika mendapatkan K2 dan seterusnya sampai 20. Nah, selanjutnya ada confusion metric. Nah, confusion metric yang dihasilkan dari permodelan ini adalah sebagai berikut, yang diprediksi healthy atau sehat dan aslinya sehat dihitung 561, dan yang Radroth dengan aslinya Radroth ada 550. Kemudian ada RAS yang diprediksi RAS dan aslinya RAS ada 532, dan yang diprediksi yellow dan aslinya yellow ada 520. Nah, setelah confusion metric kita menghitung akurasi, presisi, dan recall. Nah, untuk akurasinya kita mendapatkan akurasi di angka 0,6261 atau 62%. Kemudian precision untuk healthy sebanyak 62% atau 0,62. Precision Radroth 63 atau 0,63. Precision RAS 0,59 atau 59%. Dan precision yellow 0,66. Kemudian untuk recall-nya, recall healthy menunjukkan 62% atau 0,62, Radroth 61% atau 0,61, dan RAS-nya 0,60 atau 60%. Kemudian recall yellow-nya
0,68 atau 68%. Kemudian kesimpulannya, Nah, confirmation metric lebih lanjut menegaskan bahwa keandalan model dalam mengidentifikasi daun tebu yang sehat dan sakit, di mana nilai true positif atau true negatif secara signifikan lebih besar daripada kesalahan klasifikasi. Hal ini mendukung ketangguhan pendekatan yang diimplementasikan dan sesuai dengan hipotesis awal bahwa fitur GSM mengandung daya yang cukup untuk tugas klasifikasi penyakit. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk paper kami. Dan untuk status paper ini masih disubmit dan sedang dalam proses review dari pihak Cikosin. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk paper kami. Yang selanjutnya adalah tahap modeling. Selanjutnya kita ke tahap modeling dari projectnya. Yang pertama kita import dulu dari Drive, kemudian kita ambil datasetnya. Nah, dataset ini yang kita ambil tadi di awal, yaitu dataset dari Kaggle oleh username Noval. Dataset ini diambil dari Mumbul, Jember, Indonesia, yang mana dataset ini berisi 1004 objek daun tebu dengan 4 kelas, yaitu Healthy, Red Rot, Rust, dan Yellow. Dengan dataset yang sudah dibagi menjadi dua, menjadi data training dan data testing dengan presentasi 80% dan 20%. 80% sebagai training dan 20% sebagai testing. Nah, lanjut kita install dulu TensorFlow-nya dan kita import semua library yang dibutuhkan untuk project ini. Ada Pandas, NumPy, Glob, Matplotlib, CV2, OS, dan lain-lain, TensorFlow, dan lain-lain. Dan kita ambil dari lokasi drive kita. Kemudian kita ini untuk menggabungkan, ini code untuk menggabungkan semua data ini. Ada tebu healthy, red rot, rust, dan yellow. Dan kita beri label. Untuk healthy kita beri label healthy, red rot untuk red rot, dan rust dan yellow. Dan kita tampilkan jumlahnya, jumlah dari datasetnya. Untuk healthy sejumlah 279, red rot 278, rustnya 277, dan yellownya 238. Setelah kita import tadi datasetnya dan import semua library, kita masuk ke tahap preprocessing. Yang pertama ini code fungsi untuk preprocessingnya. Pertama kita baca dulu filenya, kemudian kita rubah warna dari datasetnya yang semula RGB menjadi grayscale dengan code-nya seperti ini. CV2.cvt color ini untuk berubah menjadi format grayscale. Nah, setelah berubah menjadi grayscale, kita resize dengan resize 256 ini. Kita masukkan gambar yang sudah grayscale EMG gray tadi ke sini untuk dirubah ukuran gambarnya. Setelah ukuran gambarnya berubah, kita masukkan lagi ke blur, ke image blur untuk diblurkan menggunakan Gaussian blur. Nah, ini code-nya untuk menggunakan Gaussian blur. Setelah menggunakan Gaussian blur, kita normalisasi menggunakan ini caranya, code-nya seperti ini. Setelah dinormalisasi, maka akan nilainya dikembalikan lagi di return. Dan kita buat folder untuk outputnya nanti. Ini untuk menyimpan datasetnya, dataset citranya.
Ini code untuk menyimpan dataset yang sehat, tebu healthy. Kemudian yang ini untuk yang berpenyakit, ada rust, yellow, sama red rot. Nah, ini gambar telah disimpan. Selanjutnya kita ke tahap augmentasi. Di tahap ini kita mengaugmentasi datasetnya. Yang pertama ini code untuk function augmentasi. Di sini ada kondisinya. Di augmentasi kita flip secara horizontal, code-nya seperti ini. Ini berarti gambarnya kita flip horizontal. Kemudian ada di rotasi 15 derajat. Untuk code-nya kurang lebih seperti ini. Nanti gambarnya akan berputar sebanyak 15 derajat. Dan kemudian kita tambahkan Gaussian noise dengan code-nya seperti ini. Ini untuk menambahkan noise-nya. Setelah semua ini terpenuhi, maka nilai akan dikembalikan menjadi augment image. Setelah itu, ini untuk path-nya. Ini path untuk menyimpan hasil augmentasinya tadi. Kita simpan. Nah, ini disimpan. Disimpan semua hasil augmentasi. Ini disimpan dalam bentuk zip. Nah, setelah itu, nah ini masih simpan. Oh, ini disimpan dan sekalian dibagi jadi training dan testing. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari augmentasi tadi. Kita tampilkan sebagai training dan testing. Nah, kita di sini ditemukan datanya. Setelah diaugmentasi, data image yang semulanya tadi cuma sedikit di trainingnya, sekarang menjadi 3000-an, 3400 untuk training dan 860 untuk testing. Dan setelah augmentasi, kita masuk ke ekstraksi fitur. Di ekstraksi fitur ini kita menggunakan GLCM seperti yang tadi di paper. Ini fungsi untuk GLCM-nya. Di sini GLCM-nya menggunakan distance-nya 1, angel-nya 0, dan levelnya 256. Di sini angel-nya 0 karena setelah beberapa percobaan yang kami lakukan, angel 0 itu yang terbaik di antara yang lainnya. Nah, untuk GLCM fiturnya kita menggunakan kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, ASM, mean, median, entropy. Setelah semua terpenuhi, maka akan mengembalikan nilainya di feature. Nah, ini untuk folder hasil augmentasinya tadi, yaitu disimpan. Nah, ini untuk disimpan ke file CSV untuk memudahkan proses visualisasi ke papernya agar mudah diolah di Excel. Kemudian ini ekstrak nilai rata-rata RGB, dan ada modeling dan tuning. Dan kita baca dulu di drive-nya, kemudian kita akan pisah fitur dan labelnya, kemudian kita split datanya menjadi data training dan testing. Nah, ini untuk pipeline-nya, untuk scaling dan KN-nya. Untuk scalingnya kita menggunakan scaler, standar scaler, dan KNN-nya kita menggunakan K-neighbor classifier. Nah, untuk parameter grid-nya kita menggunakan grid search. Nah, ini KNN neighbor-nya, ini K-nya di list antara 1 sampai 21. Kemudian KNN weight-nya kita menggunakan uniform dan distance.
dan KNNP-nya kita memilih menggunakan 2, yang mana 2 itu mempresentasikan Euclidean distance. Dan nah ini untuk hyperparameter tuning creatures dengan 5 volt cross validation. Nah, dari hasil code ini akan menampilkan ini base parameternya, yaitu KNN neighbor dengan base parameternya 14, KNNP-nya menggunakan Euclidean distance 2, dan KNW-nya distance. Nah, untuk akurasinya kita dapatkan base akurasinya 0,6204 atau 62%. Nah, setelah modeling dan tuning, kita masuk ke visualisasi. Ini untuk visualisasi box plot dari GLCM-nya. Untuk yang ini ya, ini untuk yang terbaik, ini box plot dari entropi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nilainya sekitar 6 sampai 7,3 lah, 7,4. Nah, ini untuk visualisasi homogeneity. Kemudian ada visualisasi untuk energi. Nah, kemudian kita proses lagi. Ini untuk memuat kembali, mengimport kembali data.csv-nya tadi yang sudah diekspor. Kita ambil kolomnya, kemudian kita simpan ke XLSX. Nah, ini untuk mempermudah proses visualisasi di Excel. Nah, lanjut kita ke data testingnya. Nah, ini kita pertama-tama kita inisialisasi modelnya dengan K-nya. K yang terbaik tadi kan 1, kita masukkan yang K1. Kemudian kita latih modelnya dengan KNN fit, dengan X-train scale-nya dan Y-train-nya. Kemudian kita prediksi data tes dengan KNN predict. Nah, ini untuk evaluasi performa menggunakan confusion metric. Nah, hasilnya confusion metricnya seperti ini, untuk tampilannya seperti ini. Di sini menampilkan nilai yang diprediksi dan benar untuk healthy, diprediksi healthy dan benar healthy ada 140. Kemudian ada yang diprediksi red rot dan benar-benar red rot ada 139. Kemudian yang diprediksi rush dan benar-benar rush ada 124. Dan yang diprediksi yellow dan benar-benar yellow ada 133. Setelah confusion metric, di sini ada untuk prediksinya, untuk apa ini, akurasinya, report, classification report. Untuk classification reportnya kita dapatkan seperti ini: precision, recall, event score, dan supportnya. Kita mendapatkan akurasi di angka 0,62 atau 62% dengan precisionnya antara 655 sampai 72, recallnya 56 sampai 70, dan event score-nya 56 sampai 71. Setelah evaluasi selesai, kita masuk lagi ke sini. Ini code untuk proses ke file XLSX ya, untuk ke Excel-nya agar mudah proses pemindahan data ke Excel dan dirubah menjadi paper. Nah, kemudian yang terakhir ini kita menggunakan library joblib untuk mengekspor hasil semua ini, hasil IPYNB jadi file bentuk .pkl. Kenapa menggunakan PKL? Karena ini file PKL ini yang nantinya akan digunakan dalam aplikasinya kita, implementasi aplikasinya nanti.
Nah, sekian untuk modelingnya, modeling KNN-nya. Selanjutnya kita ke tahap implementasinya. Ya, selanjutnya kita ke tahap implementasi project ke project jadi yang bisa diakses banyak orang. Pertama-tama kita siapkan dulu source code-nya yang akan dijadikan misal web. Nah, di sini kalau mau coba bisa langsung saja ke ini, ke GitHub saya atau GitHub-nya Rifki Bintang, dengan cara langsung di fork aja ke GitHub-nya Rifki Bintang aja, langsung di fork, langsung di clone aja dari GitHub-nya ini. Dan di sini juga sudah ada tata cara instalasinya. Nah, langsung aja kita ke sini. Pertama-tama setelah di clone, kita install dulu requirement-nya. Nah, requirement sudah ada di sini ya. Tinggal diinstal aja npm install -r. Nah, sesuaikan dengan nama ininya. Oh ya, karena ini di app berarti jangan langsung ini dulu. Kita cd app dulu ya. Nah, langsung yang tadi. npm install. Nah, karena saya sudah install jadi saya nggak perlu install lagi. Nah, setelah file library-nya terinstall semua, NumPy, Streamlit, Flow, dan lain-lain, kita masukkan file dari hasil KNN tadi yang ini, knn sugar model.pkl-nya ke dalam project kita. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kalau saya masukkan ke trainer model, karena nanti ini yang akan diproses di main.py ini akan diproses di sini. Nah, kita lanjut ke source code-nya. Nah, ini kita import semua library yang dibutuhkan dulu. Kemudian kita pet-nya di model. Kemudian kita kasih kelas labelnya. Nah, ini untuk ekstraksi fitur GLCM. Nah, ini semuanya. Terus kemudian, nah ini untuk UI-nya. Ya, masih sederhana dengan judulnya saja, belum ada apa-apanya. Nah, ini untuk uploadnya, upload file image nanti yang akan diklasifikasikan. Nah, di sini juga sudah ada docker file. Kalau misal nantinya akan dideploy ke server atau ke VPS, docker. Nah, ini untuk UI dockernya. Nah, tapi saya jarang pakai UI, lebih enak pakai code, komen. Nah, langsung saja, karena kita belum mendeploy, jadi kita belum perlu docker filenya. Kita langsung saja jalankan ini. Pertama kita masuk ke app. Nah, ini saya sudah masuk tadi. Kita jalankan Streamlit run, nama file dari ininya main.py. Sini kita pakai file main.py untuk jalankan programnya. Nah, nanti otomatis kita masuk ke sini dengan alamat localhost 8501. Nah, di sini tampilannya seperti ini, sangat sederhana dengan judul dan fitur untuk upload filenya. Nah, kita langsung saja upload file dari
laptop saya. Nah ini tes, kita coba masukkan healthy dulu, mungkin ini. Nah kita coba untuk classify. Nah di gambarnya kita ada sudah jelas-jelas healthy, tapi di klasifikasinya keluar ras. Ini kenapa? Mungkin karena kemiripan dari gambarnya, gambar ras dengan mungkin healthy. Nah ini mungkin ya masih warnanya hijau, mungkin ada kemiripan sedikit yang menyebabkan ini salah klasifikasi. Itu juga pengaruhnya juga dari modelnya KNN, karena kita pakainya tadi K sama dengan 1, jadi emang itu lebih ke overfitting, jadi prediksinya mungkin gampang meleset. Itu juga dipengaruhi oleh akurasi tadi yang hanya dapat 62% juga sih. Terus kemudian kita coba aja yang lainnya, kali aja ada yang berhasil. Coba ini ya, coba yang rush. Nah ini berhasil, ini mungkin karena masih cocok ya, dapat berhasil. Kita coba yang lain. Karena sudah red rot. Nah ini berhasil lagi. Nah, cukup bagus juga, 62% bisa mendeteksi beberapa. Coba red rot yang lain, apakah masih bisa? Oh ya, silang dulu. Kita coba lagi rase. Ini juga masih salah klasifikasinya, yaitu mungkin karena modelnya yang masih belum di tuning atau di apapun, masih model biasa dengan GLCM, belum terlalu banyak modifikasi lebih lanjut. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah percobaannya. Coba lagi satu. Nah masih terdeteksi ras. Ini mungkin karena ya modelnya masih belum ada tuning lanjutan. Mungkin kalau dituning lagi atau diperbarui mungkin bisa lebih baik lagi untuk modelnya. Nah itu sekian uji coba demo dari aplikasi web kami, yaitu KNN Sugar Cane Disease Classifier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.